Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada video pembelajaran ini saya akan memaparkan bagaimana pembuatan bukti pemotongan PPh 21 atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai dan pegawai tidak tetap. Perlu diketahui mengapa pembahasan ini disatukan. Dari sisi pengisian, keduanya akan menggunakan formulir bukti pemotongan yang sama. Namun tentunya terdapat beberapa hal yang perlu kita cermati. Oke, langsung saja kita simak ya. Sebelum Anda sampai pada pokok bahasan dalam video pembelajaran ini, Anda tentu telah memahami siapa saja penerima penghasilan yang dikategorikan sebagai bukan pegawai dan pegawai tidak tetap untuk keperluan penghitungan PPh pasal 21. Untuk itu, saya tidak akan membahasnya dalam video ini. Sekarang kita akan mulai dengan pembuatan bukti pemotongan PPh 21 terlebih dahulu. Mengacu pada ketentuan Per 14 PJ 2013, formulir bukti pemotongan yang digunakan dalam pemotongan PPh pasal 21, baik bagi bukan pegawai maupun pegawai tidak tetap adalah formulir 1721 6 Romawi. Di samping jenis formulir, pemotong PPh 21 perlu menyiapkan beberapa data berikut yang diperlukan, yaitu identitas penerima penghasilan, penghasilan bruto, dasar pengenaan pajak atau DPP, tarif PPh, PPh terutang, serta siapakah penandatangan bukti pemotongan. Khusus untuk penentuan DPP, Anda perlu mengingat kembali konsep penghitungan PPh 21 bagi bukan pegawai maupun pegawai tidak tetap. Kita akan bahas secara singkat. Dalam penentuan DPP atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai, terdapat dua hal penting yang harus Anda tentukan terlebih dahulu. Pertama, apakah penghasilan yang dibayarkan sifatnya berkesinambungan atau tidak? Kedua, secara umum DPP atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai adalah penghasilan bruto dikali 50%. Namun, khusus untuk penghasilan yang sifatnya berkesinambungan, Anda harus menentukan juga apakah yang bersangkutan berhak memperoleh pengurangan berupa PTKP. Untuk memudahkan simulasi, mari kita simak contoh sebagai berikut. Tuan Jonathan memperoleh fee sebesar 15 juta rupiah pada tanggal 5 Januari karena menjadi narasumber dalam forum diskusi yang diadakan oleh PT Taksindo Consulting. Selaku pemotong PPh pasal 21, PT Taksindo Consulting harus terlebih dahulu menghitung besarnya PPh 21 terutang atas penghasilan Tuan Jonathan. Dalam hal ini, DPP-nya adalah 50% dari penghasilan bruto sebesar 15 juta rupiah, yaitu 7,5 juta rupiah. Sedangkan tarif dan PPh 21 yang dipotong dapat Anda lihat pada layar. Tuan Jonathan tidak diberikan pengurangan berupa PTKP karena penghasilan yang diterimanya bersifat tidak berkesinambungan. Setelah memperoleh data yang dibutuhkan, kini kita dapat memulai membuat bukti pemotongan bagi Tuan Jonathan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengisi nomor bukti pemotongan. Kode 1.3 adalah kode default untuk formulir 1721 6 Romawi. 4 digit selanjutnya merupakan masa dan tahun pajak dilakukannya pemotongan. Sedangkan 7 digit terakhir adalah nomor urut yang berlanjut untuk 1 tahun pajak. Kemudian, pada bagian A, isikan seluruh identitas penerima penghasilan yang diminta, kecuali untuk angka 5 dan 6 yang hanya diisi apabila pemotongan yang dilakukan adalah pemotongan PPh pasal 26, sehingga untuk Tuan Jonathan, angka 5 dan 6 cukup dikosongkan. Pada bagian selanjutnya, kita akan memasukkan besarnya jumlah penghasilan bruto, DPP, tarif, serta PPh 21 dipotong sebagaimana telah kita identifikasikan sebelumnya. Satu hal yang perlu Anda cermati, pemotong juga harus mengisikan kode objek pajak yang merupakan klasifikasi atas jenis penghasilan yang diterima orang pribadi. Untuk bukan pegawai, kode objek pajaknya terdiri dari 21, 100, 04, sampai dengan 09. Kode yang berakhiran 04 sampai 07 dikhususkan untuk penerima penghasilan sebagaimana tertera pada deskripsinya. Sedangkan kode objek pajak untuk bukan pegawai lainnya adalah 21 100 08 jika penghasilannya berkesinambungan atau 09 jika tidak berkesinambungan.
Sehingga untuk kasus Tuan Jonathan, kode objek pajak yang digunakan adalah 21109. Pada bagian terakhir, yaitu identitas pemotong, cukup tuliskan NPWP dan nama pemotong PPh 21, yaitu PT Taksindo Consulting, serta tanggal dibuatnya bukti pemotongan. Bukti pemotongan ini selambatnya dibuat pada akhir bulan terutangnya atau dibayarkannya penghasilan. Setelah itu, pada kolom yang tersedia, bubuhkan tanda tangan pemotong atau pimpinan perusahaan atau pihak yang ditunjuk atau kuasa beserta cap. Dalam kasus Tuan Jonathan, bukti pemotongan ditandatangani oleh pimpinan PT Taksindo Consulting. Kini kita beralih pada penghitungan dan pembuatan bukti pemotongan PPh 21 bagi pegawai tidak tetap. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, hal yang harus kita identifikasikan terlebih dahulu adalah DPP. DPP untuk penghasilan pegawai tidak tetap akan bergantung kepada apakah imbalan dibayarkan secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam sebulan telah melebihi 10,2 juta rupiah atau tidak. Jika ya, maka besarnya DPP adalah penghasilan bruto yang disetahunkan dikurangi dengan PTKP setahun. Sebaliknya, jika upah tidak dibayarkan secara bulanan, maka penentuan DPP akan memperhatikan apakah jumlah kumulatif upah tersebut dalam sebulan telah melebihi 4,5 juta rupiah atau tidak. Jika jumlahnya tidak melebihi 4,5 juta rupiah, maka DPP-nya adalah penghasilan bruto dikurangi dengan batasan sebesar Rp450.000. Namun, jika secara kumulatif jumlah penghasilan bruto dalam satu bulan telah melebihi 4,5 juta rupiah dan belum melebihi Rp10.200.000 dalam sebulan, maka besarnya DPP adalah jumlah penghasilan bruto dalam satu bulan dikurangi dengan PTKP sehari dikalikan dengan jumlah hari bekerja. Untuk memudahkan pemahaman, mari kita lihat contoh berikut. Nona Briana merupakan calon pegawai di PT Taksindo Consulting yang menerima uang saku harian sebesar Rp250.000. Uang saku tersebut dibayarkan setiap minggunya pada hari Jumat. Karena masih lebih rendah dari batasan Rp450.000 sehari, tentu dapat kita ketahui di sini bahwa pada saat pembayaran uang saku di hari Jumat minggu pertama hingga ketiga tidak terdapat pemotongan PPh pasal 21. Akan tetapi, pada saat pembayaran di minggu keempat, jumlah kumulatif uang saku yang dibayarkan selama bulan Januari tersebut telah melebihi batasan Rp4,5 juta. Sehingga wajib dilakukan pemotongan dengan DPP sebesar penghasilan bruto dikurangi dengan PTHP harian dikalikan jumlah hari bekerja, yaitu selama 20 hari. Sesuai fakta yang dapat dilihat di layar, Nona Briana juga belum ber-NPWP sehingga tarif PPh terutangnya pun menjadi 20% lebih tinggi. Pada pembuatan bukti pemotongan PPh untuk Nona Briana, dapat kita ketahui di sini bahwa bukti pemotongan menggunakan formulir yang sama dengan bukti pemotongan untuk Tuan Jonathan selaku bukan pegawai, sehingga cara pengisiannya pun tidak jauh berbeda. Hanya saja perhatikan bahwa NPWP yang diisikan di sini adalah dengan menggunakan kode 00 karena Nona Briana belum ber-NPWP. Sedangkan pada bagian B, perhatikan bahwa pengisian kode objek pajak mengikuti penghasilan yang diterima oleh pegawai tidak tetap, yaitu 21103. Selain itu, bubuhkan pula tanda silang atau X pada kolom tarif lebih tinggi karena Nona Briana belum ber-NPWP. Cukup jelas bukan bagaimana pengisian bagian yang lainnya? Perlu Anda ketahui, dalam pembuatan bukti pemotongan, apabila dalam satu masa pajak terjadi pemotongan lebih dari satu kali, maka bukti pemotongan cukup dibuat satu kali saja dalam satu masa pajak. Pokok bahasan selanjutnya yaitu pengisian SPT masa PPh 21 terkait adanya pemotongan PPh 21 bagi bukan pegawai dan pegawai tidak tetap akan kita sambung di video pembelajaran bagian 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.